Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji serta dosen pembimbing saya Profesor Mahfud Solihin. Perkenalkan, saya Vino Hadiwardoyo, mahasiswa SEMBA 48 Konsentrasi Finance FEB UGM. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Desain Skema Pembiayaan Solar PV Off-Grid untuk UMKM Produktif di Daerah Tertinggal, Evaluasi Pendekatan Avoided Cost, dan Adaptasi Cash Flow-Based Financing. Izinkan saya membuka dengan satu angka, Rp17.000 per liter. Itulah harga solar yang dibayar UMKM di perikanan di NTT untuk menjalankan cold storage mereka. Lebih dari 2 kali lipat harga solar bersubsidi di kota. Teknologi solar PV off-grid bisa memangkas biaya itu hingga nol, dengan penghematan yang terukur dan stabil sepanjang tahun. Tetapi faktanya tidak ada bank yang mau membiayainya, karena UMKM ini tidak punya agunan yang diakui, tidak punya SLIC, tidak punya laporan keuangan. Dan instrumen yang ada memang tidak dirancang untuk ini. KUR bertenor maksimal 5 tahun, sementara umur ekonomi solar PV 20 tahun lebih. Kesenjangan inilah yang menjadi titik keberangkatan penelitian saya. Masalah ini saya rumuskan sebagai double financing gap. Di satu sisi, karakteristik investasi solar PV off-grid padat modal di awal, dengan capex 450 sampai 600 juta rupiah untuk skala komunal, dan umur ekonomis 20 sampai 25 tahun. Yang khas, manfaat ekonominya berupa penghematan biaya energi. Jadi, pengurangan arus kas keluar bukan pendapatan baru yang masuk. Karena manfaatnya terakumulasi perlahan dari penghematan, dibutuhkan tenor minimal 12 tahun agar cicilan menjadi wajar. Di sisi lain, profil UMKM daerah tertinggal tanpa agunan properti, tanpa riwayat kredit formal, tanpa laporan keuangan, dan pendapatan yang musiman. Kedua kesenjangan ini saling memperkuat. Itulah mengapa adopsi solar PV off-grid tetap rendah, padahal secara teknis dan ekonomisnya teknologinya sudah layak. Dari masalah tersebut, pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana merancang skema pembiayaan inovatif yang mampu meningkatkan bankability dan mempercepat adopsi solar PV off-grid oleh UMKM di daerah tertinggal, dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan finansial dan skalabilitas kebijakan. Pertanyaan itu saya turunkan ke 3 subpertanyaan. Pertama, karakteristik kendala pembiayaan dan tingkat bankability UMKM. Dijawab dengan analisis tematik berbasis 5CO credit. Kedua, sejauh mana skema existing mampu mengakomodasi investasi ini. Dijawab dengan analisis mismatch regulasi dan kelembagaan. Ketiga, bagaimana desain struktur pembiayaan, pembagian risiko, dan tata kelolanya. Dijawab melalui perancangan skema yang kemudian dievaluasi dengan financial model dan penilaian kewajaran finansial. Rangka analitis penelitian ini mengintegrasikan 3 rumpun teori yang selama ini berkembang terpisah. Project Finance dengan prinsip Cash Flow Based Lending dan parameter DSCR-DER, Green Finance dengan Blended Finance dan instrumen de-risking, serta pembiayaan UMKM dengan 5 Cs of Credit, menghasilkan satu kerangka pembiayaan terpadu. Secara metodologis, ini adalah Policy Oriented Design Research, kualitatif eksploratif dengan 4 tahap, pemetaan hambatan, analisis mismatch, evaluasi kelayakan finansial, dan sintesis desain skema. Data primer diperoleh melalui FGD dengan 8 lembaga pemangku kepentingan, dari regulator seperti Kemenko Perekonomian dan OJK, BPDLH, perbankan dan LKNB, hingga agregator dan penyedia teknologi, yang dilakukan pada bulan Mei-Juni 2025. Financial model menguji 3 opsi skema, 3 sektor, 2 basis penilaian, plus analisis sensitivitas 3 skenario. Temuan diagnosis pertama, UMKM 3T gagal di kelima dimensi 5C secara simultan, bukan hanya di 1 atau 2 dimensi. Karakter tidak ada riwayat kredit, solusinya penilaian berbasis referensi komunitas. Capacity arus kas musiman dan tidak terdokumentasi, solusinya rekonstruksi arus kas dan revealed payment behavior. Riwayat pembayaran diesel sebagai proksi. Capital tidak ada ekuitas, digantikan dengan subsidi capex dengan DR 7030. Collateral solar PV belum dilakui dalam SIKP, dan conditions persepsi resiko segmen 3T yang tinggi. Temuan kritisnya, hambatan collateral dan conditions, yang saya tandai merah, bersifat paling struktural, karena hanya bisa diatasi lewat intervensi regulatoris, bukan intervensi pasar semata. Diagnosis kedua menjawab subpertanyaan 2. Terdapat 4 mismatch struktural antara skema existing dan kebutuhan solar PV off-grid. Pertama, mismatch tenor. KUR maksimal 5 tahun versus umur ekonomi 20-25 tahun. Kedua, mismatch basis penilaian. KUR mengandalkan agunan dan SLIK. Sementara kemampuan bayar UMKM justru ada di arus kas bisnis aktual
yang tidak terdeteksi sistem. Ketiga, mismatch skala. Plafon KUR mikro 50 juta versus capex komunal hingga 600 juta. Keempat, de-risking yang reaktif. Penjaminan baru bekerja setelah MPL. Mismatch tenor dan basis penilaian paling menentukan secara finansial. Dan keduanya bermuara pada satu regulasi, Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2020. Dari diagnosis tersebut, saya merumuskan 6 prinsip desain yang harus dipenuhi secara simultan. P1, tenor berbasis umur ekonomi aset, minimal 10, optimal 15 tahun agar skema bersifat self-liquidating. P2, penilaian kredit berbasis arus kas produktif. Avoided cost diposisikan sebagai economic uplift di samping arus kas bisnis aktual. P3, kepemilikan komunal melalui BUMDes sebagai debitur tunggal yang bankable. P4, de-risking berlapis dan proaktif. P5, modularitas sektoral. Dan P6, agregator ekosistem untuk mengatasi asimetri informasi. P1 dan P2 adalah fondasi kelayakan finansial. P3, P4, arsitektur kelembagaan dan risiko. P5, P6 menjamin replikasi dan skala. 6 prinsip itu diterjemahkan ke 3 opsi skema, dan inilah desain strukturnya. Jawaban atas sub-pertanyaan ketiga. Perbedaan mendasar ketiganya ada pada 2 hal. Siapa yang menjadi debitur dan dari mana dana mengalir. Pada opsi 1, dana BPDLH mengalir ke agregator sebagai debitur tunggal. UMKM cukup menjadi pengguna jasa energi sehingga persyaratan bankability individual sepenuhnya hilang. Pada opsi 2, BPDLH melakukan channeling ke LKNB dan BUMDes yang menjadi debitur. Pada opsi 3, tidak ada BPDLH sama sekali, BUMDes meminjam langsung ke bank penyalur KUR. Sekarang perbandingan parameternya. Dari sisi biaya dana, opsi 1 dan 2 sama-sama 5% dari BPDLH. Dan model menunjukkan jika sumbernya perbankan komersial dengan bunga efektif 14%, skema langsung tidak layak. Opsi 3 memakai bunga KUR standar 6%. Dari sisi grant, opsi 1 membutuhkan hingga 75%. Opsi 2 antara 50 dan 75%. Sementara opsi 3 tanpa grant sama sekali. Seluruh capex dari pinjaman dan ekuitas. Trade-off-nya ada di regulasi. Opsi 1 tidak butuh regulasi baru. Opsi 3 justru paling berat. Revisi Permenko dan SIKP. Tetapi setelah prasyarat itu terpenuhi, skalabilitas opsi 3 tertinggi. Lebih dari 100.000 UMKM melalui Bank KUR di 400 lebih kabupaten mandiri dari APBN. Ini temuan kuantitatif utama penelitian. Threshold kelayakan adalah DSCR 1,2 kali. Dengan pendekatan avoided cost, kolom merah, semua sektor gagal, hanya 0,06 sampai 0,52 kali. Dengan pendekatan CF1, arus kas bisnis aktual ditambah penghematan, gambarannya berubah. Perikanan mencapai 1,29 kali di opsi 1-2 tanpa grant, dan 1,21 kali di opsi 3 tenor 15 tahun. Ekoturism lebih kuat lagi, 1,39 dan 1,31 kali. Hanya agrikultur yang tetap tidak layak di semua jalur opsi. Karena asumsi revenue bersifat estimatif, saya menguji sensitivitasnya dalam 3 skenario, konservatif, base, dan best. Perikanan bergerak dari 0,8 ke 1,86 kali. Layak di base case, tetapi hanya 0,01 di atas threshold. Seleksi debitur dengan verifikasi produktivitas minimum menjadi wajib. Agrikultur gagal bahkan di base case, 1,14 kali, mengkonfirmasikan bahwa masalahnya struktural, bukan parameter skema. Ekoturism punya rentang terlebar, 0,5 sampai 3,11 kali, sangat sensitif pada kondisi destinasi. Implikasi yang ingin saya tegaskan, temuan kelayakan dalam penelitian ini adalah potensi visible dengan syarat, bukan bukti definitif. Survei data primer dan pilot project tidak dapat dilewati. Secara sektoral, 3 takeaway. Perikanan punya 2 jalur kelayakan, opsi 1-2 dan opsi 3 dengan CF1. Tetapi perpanjangan tenor ke 15 tahun adalah syarat regulasi yang tidak dapat ditawar. Agrikultur menghadapi mismatch struktural. Penghematan hanya 36 juta per tahun berbanding capex 600 juta. Solusinya di luar 3 opsi. Sistem lebih kecil untuk 1-2 petani atau harvest link payment. Ekoturism adalah sektor terkuat, layak tanpa grant di kedua opsi, tetapi asumsi revenue-nya paling lemah. Karena itu, rekomendasi sequencing-nya, ekoturism sebagai pintu masuk pilot, replikasi ke perikanan, dan riset instrumen baru untuk agrikultur. Ini kontribusi metodologis yang paling distintif. Avoided cost lazim dipakai program Productive Use Solar secara internasional untuk menjustifikasi bankability. Tetapi belum pernah diuji formal dalam framework DSCR.
Penelitian ini mengujinya dengan 3 temuan. Pertama, avoided cost sebagai affordability proxy. Pengeluaran diesel adalah aktual revealed preference yang kuat untuk seleksi UMKM, tetapi tidak memadai sebagai basis di SCR. Hasilnya hanya 0,12 sampai 0,36 kali. Kedua, gap antara avoided cost dan CF1. Di ecotourism mencapai 1,19 kali. Ini adalah bukti kemampuan bayar yang tidak terdeteksi bank, dengan syarat verifikasi data primer. Ketiga, reposisi yang tepat adalah sebagai economic uplift dalam CF-based financing, menyumbang 30-40% EBITDA, dan menjadi pledgeable melalui mekanisme escrow. Seluruh temuan bermuara pada 4 kondisi kelayakan yang saling bergantung. 1. Dana murah dan basis CF harus terpenuhi bersamaan. Bunga komersial 14% tidak layak bahkan dengan grant 75%. 2. Tenor 15 tahun adalah syarat struktural, bukan preferensi. Pembeda antara layak dan tidak layak. 3. Pergeseran basis penilaian adalah intervensi paling hemat fiskal. Dengan 3 mekanisme konkret menilai UMKM tanpa SLIK, rekonstruksi arus kas, proxy scoring, dan escrow payment assignment. 4. Agrikultur memerlukan instrumen di luar ketiga opsi. Yang menarik, tidak ada satupun kondisi ini membutuhkan anggaran baru yang besar dari APBN. Semuanya membutuhkan komitmen kelembagaan. Rekomendasi saya susun dalam hierarki urgensi. Jangka pendek 0-18 bulan, prioritas kritis, 3 tindakan regulatoris. Revisi Permenko nomor 1 tahun 2023 untuk tenor 15 tahun, penyesuaian SIKP agar solar PV diakui sebagai agunan, dan surat edaran OJK yang mengakui rekonstruksi arus kas sebagai pengganti laporan keuangan formal di daerah 3T. Ketiganya adalah enabling conditions. Jangka menengah, MOU BPDLH dengan LKNB, capacity building Bangkur, dan pilot ecotourism 3-5 komunitas untuk memverifikasi asumsi revenue. Untuk jangka panjang, ekspansi ke perikanan, riset instrumen agrikultur, dan integrasi kur tematik hijau ke RPJMN 2025-2029. Dan jika tidak dimungkinkan, maka di periode selanjutnya. Sebagai penutup, apa yang bisa diklaim dan apa yang belum selesai? Kontribusinya di 3 level. Secara akademis, integrasi project finance, green finance, dan pembiayaan UMKM dalam satu kerangka. Secara metodologis, pengujian formal pertama avoided cost dalam framework DSCR, dengan reposisinya sebagai economic uplift. Secara kebijakan, matrix condition precedence per opsi, dan 3 mekanisme evaluasi UMKM tanpa SLIK. Keterbatasannya saya nyatakan secara eksplisit, asumsi revenue belum terverifikasi. FGD bersifat supply side dan model masih statis. Penelitian ini adalah fondasi analitis yang mengidentifikasi arah yang menjanjikan beserta kondisinya. Konfirmasi empiris melalui pilot project adalah langkah yang tidak dapat dilewati. Demikian presentasi saya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya.